Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soli dan solihah pada hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, di pembelajaran IPA hari ini kita akan belajar materi tentang gaya. Gaya ini sudah kalian pelajari dari PBM 5. Jadi hari ini Ustazah akan mereview kembali materi tentang gaya dan juga mereview dari hasil praktikum yang sudah kalian lakukan di rumah. Baik, kalian perhatikan gambar pintu ini ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari yang namanya gaya. Ketika membuka pintu, kita memberikan gaya berupa tarikan. Ketika menutup pintu, kita juga memberikan gaya berupa dorongan. Gaya ini bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Jadi apa itu gaya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja atau dikenakan pada suatu benda. Nah, gaya ini bisa berpengaruh terhadap benda-benda di sekitar ya. Apa saja itu? Yang pertama, gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya ketika bermain plastisin ya. Ketika bermain plastisin, kita memberikan gaya berupa tarikan, juga berupa dorongan ya, sehingga plastisin itu bisa berubah bentuk. Kemudian yang kedua, gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika mendorong meja. Ketika kita mendorong meja yang awalnya diam, dia menjadi bergerak. Kemudian ada juga gaya dapat mempengaruhi benda bergerak ya. Jadi benda yang awalnya bergerak dia bisa menjadi diam, bergerak lebih cepat atau berubah arah. Contohnya ketika mengendarai mobil ya, mobil ini bisa berubah menjadi diam, bisa juga berubah arah dan juga bisa bertambah kecepatannya. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam gaya ya. Macam-macam gaya ini ada banyak ya. Apa saja itu? Ada gaya otot ya, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet dan juga gaya listrik. Kita akan pelajari satu per satu. Yang pertama, gaya otot. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, pasti teman-teman setiap hari ya pernah mengangkat benda, kemudian melempar bola, mendorong meja, melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Nah, di mana aktivitas-aktivitas itu melibatkan otot yang ada di tubuh kita. Nah, sehingga hal tersebut melibatkan gaya otot. Jadi, apa itu gaya otot? Nah, gaya otot adalah gaya yang disebabkan adanya pergerakan otot manusia ataupun hewan. Kemudian yang kedua yaitu gaya pegas. Nah, coba kalian perhatikan permainan ketapel ini ya. Kalian kemarin sudah memainkan ketapel ini ketika praktikum gaya ya. Nah, pada ketapel ini dia melibatkan gaya pegas. Jadi apa itu gaya pegas? Ya, gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh benda yang sifatnya elastis ya.
elastis itu mudah kembali ke bentuk semula ya. Selain pada ketapel ya, gaya pegas ini juga dimanfaatkan pada benda-benda berikut. Contohnya pada kasus spring bed ya, di sini juga memanfaatkan gaya pegas yang terdapat pada pier yang berada di dalam spring bed. Kemudian alat memanah juga melibatkan gaya pegas, dan juga alat olahraga trampolin di sini juga memanfaatkan gaya pegas. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Coba kalian perhatikan dulu ya gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang menghapus papan tulis ya, dimana ketika menghapus papan tulis ini terjadi gesekan antara penghapus dan juga papan tulis. Ada juga ini kendaraan atau mobil yang sedang melaju, dimana ketika mobil melaju ini terjadi gesekan antara ban mobil dan juga jalan. Jadi apa itu gaya gesek? Nah, gaya gesek ini merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika permukaan suatu benda itu semakin licin, maka gaya geseknya juga semakin kecil. Nah, gaya gesek ini memiliki manfaat dan juga kerugian. Apa saja itu manfaatnya? Yaitu contohnya pada permukaan ban yang dibuat beralur-alur. Nah, ini tujuannya untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan supaya kendaraan tidak mudah tergelincir. Kemudian membuat kampas rem sepeda menjadi lebih kasar. Jadi di sini gaya gesek dimanfaatkan saat mengerem sepeda. Kampas rem akan memberikan gaya gesek pada pelek roda sehingga menghambat perputaran roda. Kemudian manfaatnya ada juga pada alur, membuat alur pada alas sendal atau sepatu agar tidak mudah tergelincir ya. Jadi sepatu yang kita gunakan itu kan bergesekan dengan lantai, sehingga alas sepatu itu dibuat beralur sehingga menghasilkan gaya gesek lebih besar sehingga tidak mudah jatuh. Selain manfaat juga ada kerugiannya. Kerugiannya yang pertama yaitu dapat menghambat gerakan. Jadi benda yang bergerak itu selalu ditahan oleh gaya gesek sehingga berakibat gerakan benda jadi terhambat ya. Contohnya ketika benda didorong di lantai yang kasar, maka akan lebih sulit dibandingkan benda yang didorong di lantai yang licin. Kemudian yang kedua, mengikis permukaan yang bergesekan, di mana permukaan benda yang sering mengalami gaya gesek semakin lama akan semakin halus ya. Hal itu disebut benda tersebut mengalami aus. Contohnya itu pada ban sepeda ya, yang kalau sudah lama dipakai maka akan semakin halus permukaannya. Selanjutnya gaya gravitasi. Nah, coba kalian perhatikan ya gambar berikut ini ya. Ada gambar buah yang jatuh dari pohon, kemudian ada bola yang jatuh juga ke bawah ya. Nah, kalian tahu tidak ya bahwa semua benda yang dilemparkan ke atas pasti akan jatuh ke tanah. Ya, jadi benda-benda tersebut
jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Jadi apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat dari gaya gravitasi bumi ini, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Nah, gaya gravitasi ini banyak ya manfaatnya ya. Di antaranya yang pertama, benda-benda yang ada di bumi jadi tidak mudah terlempar keluar angkasa. Kemudian yang kedua, manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Jadi bayangkan ya, kalau tidak ada gaya gravitasi mungkin kita melayang-layang seperti di luar angkasa. Kemudian air laut tetap pada tempatnya ya. Jadi air laut ini tidak mudah tumpah, tetap pada tempatnya di bagian terdalam permukaan bumi. Dan yang terakhir, gas-gas yang ada di atmosfer bumi ini jadi tertahan sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung. Yang kelima, gaya magnet ya. Gaya magnet ini adalah gaya yang ditimbulkan tarikan atau dorongan dari benda magnet. Magnet ini macamnya banyak sekali ya. Seperti di gambar ini ya, mulai dari ada yang berbentuk batang, berbentuk magnet U, silinder, cincin, jarum, keping, sampai ladam. Nah, tidak semua benda ini bisa ditarik oleh magnet ya. Contohnya di gambar ini ya, di sini ada beberapa barang, hanya ada beberapa benda saja yang bisa ditarik oleh magnet ya. Maka benda-benda tersebut dibagi menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik itu yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya paku, besi, baja, jarum, dan lain sebagainya. Sedangkan benda non-magnetik yaitu benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ini contohnya seperti kayu, kertas, plastik, kain, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu gaya listrik ya. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik ini mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau disebut proton dan juga muatan negatif atau disebut elektron. Nah, apabila listrik ini muatannya sejenis berdekatan maka akan tolak menolak. Sedangkan jika muatannya berlawanan maka akan tarik menarik. Nah, gaya listrik ini dibagi menjadi dua ya, ada listrik statis, ada listrik dinamis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah aliran listrik yang sifatnya sesaat atau sementara. Contohnya, pada percobaan menggosokkan balon ke rambut ya. Jadi saat balon digosokkan ke rambut itu akan terjadi perpindahan elektron sehingga balon bermuatan negatif. Akibatnya ketika balon didekatkan ke potongan tisu atau ke potongan kertas, maka elektronnya akan menjauh, menjadikan potongan kertas ini jadi bermuatan positif dan tertarik oleh balon. Kemudian listrik dinamis yaitu aliran listrik yang bersifat tetap atau terus mengalir. Nah, contohnya pada saat kalian praktikum menyalakan
lampu ya, menghubungkan lampu dengan sumber listrik, maka elektron akan terus mengalir pada rangkaian listrik. Akibatnya lampu akan terus menyala selagi masih dihubungkan dengan sumber listrik. Nah, anak-anakku, dalam aktivitas sehari-hari kita tidak pernah lepas dari penggunaan listrik. Hampir di semua kegiatan selalu kita menggunakan listrik. Oleh karenanya, kita harus memperhatikan cara penggunaan listrik dengan benar. Apalagi di musim penghujan seperti saat ini ya. Jika ceroboh, jika tidak hati-hati, maka bisa terjadi korsleting atau arus pendek yang bisa membahayakan diri dan juga orang-orang di sekitar. Ibarat listrik statis dan listrik dinamis, maka pahala dalam beramal juga terbagi menjadi dua. Pahala yang diterima saat melakukan amal dan juga pahala yang mengalir terus-menerus walaupun amal tersebut sudah selesai kita kerjakan. Tahukah kalian amal apakah yang pahalanya mengalir terus? Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekian ya pembelajaran IPA hari ini. Selanjutnya teman-teman silahkan mengerjakan GF latihan soal yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Selamat mengerjakan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.